Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Kamu harus bersorak-sorai karena hidup kita adalah yang sangat mulia. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, namun Dia juga dengan erat mengikatkan kita pada kehendaknya yang paling mulia. Di suatu malam, saya ada bersama saudari menyembah pada Tuhan. Saat kami bernyanyi lagu pujian bersatu dengan Tuhan, hati saya merasa begitu bahagia. Karena saya berpikir bahwa hidup saya yang di masa lalu adalah yang tidak berarti dan yang tidak terarah. Namun kita telah berubah. Kini hidup saya telah bersatu erat dengan Tuhan. Saya dapat pergi memberitakan Dia kemanapun. Saya dapat menggunakan hari-hari saya yang di bumi untuk merespon akan kasih-Nya. Saya dapat membangun akan impian kasih-Nya yang telah ada sejak dahulu, yaitu jemaat, yang menjadi mempelai wanita Tuhan yang mulia. Saya merasa bahwa saya adalah yang begitu mulia, karena kita dapat memahami akan hati Tuhan, menjadi mitra Tuhan, yaitu untuk menggenapi rumah tangga yang berkenan baginya di segala bangsa. Saudara dan saudari, seharusnya kita bergembira pada perjalanan tahap ketiga yang penuh bahagia ini, karena Tuhan telah mengutus kita dan Dia akan segera datang. Jemaat akan digenapi dengan begitu mulia. Dia adalah mempelai pria dari jemaat, dan Dia yang bertanggung jawab hingga akhir. Saya bersyukur pada Tuhan, karena Dia telah menempatkan kita di tahap akhir ini, yaitu zaman akhir. Dan kitalah yang memegang tongkat estafet yang terakhir, dan yang menyelesaikan perlombaan. Semoga semua orang Kristen di seluruh bangsa dapat bangun bersama, untuk bersama-sama menyempurnakan rencana Tuhan yang mulia. Saya ingin agar kita dapat bernyanyi dan menyembah bersama, yaitu dalam lagu pujian keluarga Allah ke-12. Ketiga tahap kita. Ambil tugas. Selesaikan kehendak-Nya. Mari kita bernyanyi di bait keempat dan kelima. Kita jalan di tahap tiga, kita lari di jalan akhir. Sehati itu bangun jemaat, sempurnakan kehendak Tuhan. Dia akan datang jemput mempelai, hidup dalam kekal yang manis. Jagalah aku hingga tatapmu. Bangunlah saudara saudari, berjalan pada jalan mulia. Hidup bersama Bapa dan Tuhan, maju dan bertanding bersama, persembahkan akan hasratnya, mencatat pada akhir mulia, mengukir kenangan yang manis. Saya sangat menghargai kandungan dari lagu pujian ini. Dan jika saya lebih menghargai pada Tuhan itu sendiri,
maka saya dapat semakin fokus padanya. Saya akan bernyanyi baginya, dan di saat yang bersamaan, saya akan menyadari kandungan dari lagu pujian tersebut. Saya akan menikmati kebenaran dari lagu pujian. Lalu saya akan bersyukur dan merespon padanya. Kalimat terakhir dari bait keempat adalah, "Jagalah ku hingga tatapmu." Ini adalah yang benar-benar menjadi keinginan saya, sehingga saya bernyanyi dengan kekuatanku. Saya benar-benar ingin berdiri di hadapannya dengan mulia, yaitu pada tahap akhir dari kehidupan. Saya tidak akan gagal untuk hidup dengan amanat dan kehendaknya. Di sisi lain, saya sangat menghargai pada bait kelima, yang menyebutkan bahwa saya dapat maju dan bertanding bersama. Saya dapat menjadi begitu dekat dengannya dan dapat memahami hatinya dengan baik. Yang menjadi cinta kasih bukan hanya pada sang kekasih dan sang mempelai, namun juga ada hubungan sahabat karib, kekasih yang berada dalam medan pertempuran. Saya benar-benar dapat berjalan bersama Tuhan dalam lembaran sejarah yang paling mulia ini. Ini merupakan kenangan manis yang kekal antara Tuhan dan saya. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Kita jalan di tahap 3, kita lari di jalan akhir. Sehati itu bangun jemaat, sempurnakan kehendak Tuhan. Dia akan datang jemput mempelai, hidup dalam kekal yang manis. Jagalah ku hingga tatapmu. Bangunlah saudara-saudari, berjalan pada jalan mulia, hidup bersama Bapa dan Tuhan, maju dan bertanding bersama, persembahkan akan hasratnya, mencatat pada akhir mulia, mengukir kenangan yang manis. Setelah bernyanyi, kita dapat merespon pada Tuhan. Saya harap setelah penyembahan saya, kamu dapat meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan merespon padanya. Jadi, saya akan memulainya dulu, setelah itu adalah giliranmu. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau telah mengubah kehidupan kami. Di akhir zaman ini, Kau telah menyelamatkan kami, dan telah membuka mata rohani kami. Engkau bukan hanya ingin agar kami dapat diselamatkan, terbebas dari dosa dan masuk ke surga, namun Kau juga mempercayai kami untuk menyempurnakan jemaat yang berkenan di hati-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami untuk berjalan dalam perjalanan yang mulia, agar kami dapat tinggal bersama-Mu dan bersama Bapa di setiap hari, sehingga dapat menghidupi kehendak-Mu. Ya Tuhan, betapa kami rindu untuk menggenapi impian-Mu yang tidak dapat dicapai oleh generasi yang sebelumnya. Tuhan,
Semoga Engkau memberkati kami. Ayat-ayat yang ingin saya baca bersamamu hari ini adalah perumpamaan tentang ragi, yaitu yang dicatat dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Dan Tuhanlah yang membagikan tentang perumpamaan ini. Terlebih dahulu, marilah kita baca dalam Injil Matius pasal 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Selanjutnya, mari kita baca juga dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 20-21. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saya yakin bahwa setelah membaca 2 ayat tersebut, kamu menjadi tahu arti dari ragi yang diadukkan dalam tepung terigu. Namun, saat Tuhan menyebutkan ragi yang dalam perjanjian baru, ayat-ayat tersebut memiliki perasaan yang negatif. Adalah yang tidak baik. Itu dapat berupa dosa ataupun tindakan munafik, atau bahkan doktrin yang jahat. Contohnya yang ada dalam Injil Matius pasal 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yang dibicarakan Tuhan adalah tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ini adalah yang berbicara tentang doktrin yang tidak mengandung kebenaran. Bahkan, dia berbicara tentang perbuatan mereka yang salah. Misalnya, ragi orang Farisi adalah kemunafikan mereka, yaitu yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat ke-1. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Oleh karena itu, saat kita membaca 2 ayat dari perumpamaan tentang ragi ini, maka saya akan membaca dengan konsep yang ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk waspada terhadap doktrin-doktrin yang jahat. Saat ajaran sesat masuk ke dalam jemaat dan membuat orang banyak Kristen menjadi rusak, dampaknya begitu luar biasa. Jadi kita harus berjaga-jaga. Meskipun ayatnya adalah yang singkat, namun saat saya menenangkan diri dan merenungkannya, saya dapat menghargai akan peringatan yang dari Tuhan. Dan saya ingin membagikannya dalam 2 aspek. Pertama, ada menyebutkan tentang tepung. Tepung di sini bukanlah yang mengacu pada mie yang kita makan. Ini adalah yang disebut sebagai adonan gandum. Gandum yang setelah panen, digiling menjadi serbuk, lalu dibuat menjadi adonan. Adonan gandum adalah makanan pokok bagi orang Yahudi, yang dimasak dengan api, lalu mereka memakannya sebagai roti. Saat saya memikirkan tentang roti, maka saya akan terpikir pada Tuhan. Tuhan adalah sebutir gandum yang jatuh ke bumi dan mati. Itu adalah yang sendirian. Namun jika itu mati, maka akan menghasilkan banyak buah. Dan itu adalah kita. Dapat saya katakan bahwa jemaat adalah hasil buah dari Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya. Kematian Tuhan membangkitkan jemaat. Sebutir gandum jatuh ke bumi dan akhirnya menjadi sebuah roti. Jemaat adalah kamu dan saya. Dan makanan kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara akurat. Kita sungguh-sungguh membutuhkan kebenaran dan yang tidak terpengaruh oleh tipu daya ataupun kebenaran yang menipu. Jika tidak, maka ajaran yang sesat ini akan merusak jemaat. Kita perlu berwaspada dan berjaga-jaga. Kita harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ada satu hal yang penting, yaitu kita harus mendekat pada Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan, maka kita akan dapat membedakannya. Dan melalui hal ini, sepertinya Tuhan mau mengingatkan saya, agar saya jangan pernah mengejar dengan seorang diri. Kita harus mengejar bersama-sama dengan saudara dan saudari, bersama-sama mengejar dengan mereka yang memiliki hati yang murni, sehingga kita dapat berjalan pada jalan benar yang mulia. Ada banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, bahkan beberapa di antaranya telah diselamatkan. Namun mereka tidak jelas tentang kebenaran.
Mereka memiliki beberapa konsep yang salah yang akan mempengaruhi jemaat dan mempengaruhi kita. Dan terakhir, Paulus sedang mengingatkan kita untuk bersama-sama mengejar dengan orang-orang yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Di sisi lain, Tuhan juga mengingatkan kita untuk menyucikan diri dari apa yang tidak terhormat. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6-7, Paulus berkata, "Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Betapa berharganya karena kematian Tuhan adalah untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia menghapus dosa kita dan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan setiap ciptaan baru berkumpul bersama. Kita menjadi sebuah potongan yang baru. Hal-hal yang buruk harus kita singkirkan, agar tidak merugikan saudara dan saudari. Saya memikirkan akan Paulus yang berkata pada Timotius, yaitu yang ada dalam surat 2 Timotius pasal kedua ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi, setiap saudari haruslah menyucikan dirinya, menjauhi dosa, menjauhkan hal-hal yang tidak layak, kebiasaan buruk, bahkan karakter kita yang tidak baik, akan sifat-sifat yang menghalangi kita untuk mendekat pada Tuhan, atau yang menghalangi kita untuk mengasihi saudara dan saudari dalam satu hati. Kebiasaan atau karakter yang buruk tersebut adalah ragi yang harus kita hilangkan. Dalam 1 Korintus pasal ke-5 ayat 17 disebutkan bahwa kita adalah orang yang tidak beragi. Kita adalah orang yang tidak beragi untuk dipersembahkan pada Tuhan. Tuhan adalah yang paling kudus, jadi adalah untuk memuaskan Tuhan dan untuk menjadi yang paling kudus. Saat ini adalah zaman yang jahat dan penuh dengan dosa. Jadi, kita bukan hanya harus menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, namun kita juga harus selalu berada dalam kasih Tuhan. Dan yang terpenting adalah mendekat pada Tuhan di setiap hari. Untuk menikmati Tuhan, hal lain yang juga sangat penting adalah hidup di tengah-tengah saudara dan saudari, untuk bergaul dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni, sehingga kita dapat berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Kita harus menjalankan iman kita untuk mendekat pada Tuhan, serta hidup di tengah-tengah jemaat, mengalami akan Kristus dan jemaat. Semoga Tuhan memberkati kita. Setelah membaca Alkitab, marilah kita bersama-sama menyembah. Saya yang pertama, dan selanjutnya adalah kamu. Meskipun saya tidak dapat mendengar suaramu, namun saya senang untuk menyetujui doa-doamu. Dalam doa-doamu, saya akan katakan amin. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah anak domba Paskah. Engkau telah mempersembahkan dirimu sendiri untuk menyelesaikan korban penghapusan dosa sekali untuk selamanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengubah kami menjadi manusia yang tanpa dosa. Bantulah kami untuk menjalani kehidupan yang suci, agar dapat hidup dengan tidak bercelah. Tuhan, semoga Engkau memikat kami untuk hidup sepadan denganmu. Ya Tuhan, bantulah kami agar dapat mengejar padamu bersama-sama dengan mereka yang memiliki hati yang murni, agar kami menjadi yang tidak beragi, menjadi gumpalan yang baru, sehingga kami dapat memuaskan hatimu. Tuhan, semoga Engkau menaruh firman-Mu di hati kami. Semoga Engkau memberkati kami.